Selamat pagi intelektual muda. Universitas Negeri Padang melaksanakan wisuda periode 132 selama 3 hari berturut-turut pada tanggal 26 sampai 28 September 2023 di Auditorium Universitas Negeri Padang dengan total mahasiswa yang wisuda sebanyak 3.166 mahasiswa. Berikut berita selengkapnya. Wisuda Universitas Negeri Padang periode ke-132 diselenggarakan selama 3 hari pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 26 sampai 28 September 2023 di Auditorium Universitas Negeri Padang. Wisuda periode ini diikuti sebanyak 3.166 wisudawan-wisudawati dari program doktor, magister, sarjana, sarjana terapan, dan diploma. Pada hari pertama, Selasa 26 September, total mahasiswa yang diwisudakan sebanyak 1.073 wisudawan-wisudawati dan selebihnya akan dilanjutkan di hari kedua dan ketiga. Pada momentum wisuda ke-132 ini, Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Dr. Andes Ganefri, MPD, PhD, menyampaikan pidato wisuda yang berjudul Wujudkan Indonesia Generasi Emas 2045 melalui Transformasi Perguruan Tinggi. Dalam pidato tersebut, Profesor Ganefri, PhD, menjelaskan bahwa seiring perkembangan teknologi sosial dan kemasyarakatan dengan dinamikanya, transformasi perguruan tinggi negeri dalam Indonesia Emas 2045 penting bagi Indonesia untuk menjawab perubahan global, di mana adanya tuntutan bagi perguruan tinggi untuk menyiapkan diri menghadapi Indonesia Emas 2045 dengan cara menyiapkan mahasiswa dan lulusannya untuk menghadapi perubahan dalam era globalisasi. Karena generasi emas merupakan generasi masa depan, yaitu khususnya mahasiswa yang akan membantu mensukseskan pembangunan nasional Indonesia di masa mendatang. Ini bukanlah akhir menuntut ilmu, karena fase berikutnya adalah tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan terus dihadapi. Tutur Dr. Andes Haji Guspardi Gaus MSI, anggota DPR RI yang turut menghadiri upacara wisuda Universitas Negeri Padang. Lulusan Universitas Negeri Padang dibekali dengan berbagai kompetensi yang telah diperoleh selama mengambil pendidikan, dan sebagian lulusan memiliki sertifikasi profesi yang berstandar LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, mengenai kompetensi yang diperoleh dari berbagai bidang di mana ini merupakan modal untuk melanjutkan pendidikan. Rektor Universitas Negeri Padang juga berharap lulusan Universitas Negeri Padang mendapatkan pekerjaan yang layak, kemudian diharapkan juga dapat menjadi entrepreneur, dan selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuannya, untuk kemudian dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Salah satu wisudawati magister dari Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang, Nur Azlia, MPD, berharap agar lulusan wisuda tidak pantang menyerah untuk terus berproses, karena ini merupakan dunia baru yang akan dimulai. Ia juga berpesan untuk tetap semangat dan jangan berputus asa, karena ujian skripsi atau tesis itu merupakan langkah awal dan ujian untuk kita menjadi lebih baik. Ya, tentu kita harapkan daripada lulusan perguruan tinggi itu ya, pertama kita harapkan mereka itu dapat pekerjaan yang layak. Ya. Kemudian yang kedua, kita harapkan juga lulusan itu bisa jadi wirausaha, entrepreneur. Yang ketiga, kita harapkan lulusan kita itu bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, ya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuannya. Tentu harapannya berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Ya. Lulusan-lulusan UNP itu kan sudah dibekali dengan berbagai kompetensi yang mereka peroleh selama mereka mengambil pendidikan di sini. Kita juga sebagian lulusan ini punya sertifikasi profesi dari LSP, ya, dari Lembaga Sertifikasi Profesi, tentang kompetensi-kompetensi yang dia peroleh dari berbagai bidang. Nah, ini modal bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Jadi hari ini yang diminta lulusan itu mereka terus berinovasi, tidak boleh diam. Jadi biasanya orang-orang yang kreatif pasti akan mendapatkan tempat di mana saja mereka berada. Ya, UNP itu punya standar kelulusannya untuk perguruan tingginya. Ya. Artinya itu kan pilihan bagi mahasiswa, ya. Nah, kita yang diatur oleh kementerian itu kan standar kompetensi minimal dari lulusan. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa S1 itu yang kita bebankan tugas akhir dalam bentuk lain. Yang penting mereka punya kompetensi, skill, bagaimana mampu memecahkan masalah dengan
urutan-urutan kaidah ilmiah gitu. Ya itu yang dilatih. Kalau mereka sudah dapat pembelajaran itu selama mereka kuliah, tidak perlu lagi skripsi. Ya, karena tujuan skripsi itu melatih mahasiswa memecahkan masalah. Kalau menurut saya pribadi sih wisuda kali ini tuh sangat istimewa sekali karena ini kan wisuda S2 ya. Nah pas wisuda S1 karena wisuda S1 dulu kan masuknya cuma wisudawan aja. Nah sedangkan sekarang sudah boleh masuk wisudawan, orang tua juga udah boleh masuk gitu kan, itu kan sangat istimewa. Nah sedangkan pada yang S1 dulu wisudanya juga memakai masker, apalagi kita yang cewek-cewek ini kan ingin kan make up kita terlihat kayak gitu. Jadi ya sekarang wisudawan boleh masuk dengan tanpa memakai masker, kemudian ada orang tua, disaksikan dengan orang-orang terdekat, bisa dilihat semua orang. Nah itu menurut saya sangat istimewa sekali. Nah harapannya untuk wisudawan dan wisudawati yang wisuda hari ini semoga makin sukses ke depannya, jangan ada kata pantang menyerah karena dunia baru akan kita mulai dengan adanya wisuda ini. Nah, untuk mahasiswa yang sedang berjuang, tetap semangat, jangan putus asa. Ujian dalam skripsi atau tesis itu pasti ada, tapi harus kita lalui karena itu merupakan ujian dan langkah awal untuk kita menjadi lebih baik. Oke. Dari Auditorium Universitas Padang, saya Dian Pramudita Sari Azila Rahma, Cynthia Filia, Raisa Nadia melaporkan.